Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldo Prialtrio, akuntansi 2017. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pembimbing Dr. Sparta SE ME AKCA. Oke. Nah, di sini saya menyiapkan laporan keuangan raja saldo Kavamanlis di Desember 31 berisi sebagai berikut. Nah, di sini buat adjusted trial balance. Nah, jadi di sini akun title-nya yaitu debit dan kredit. Nah, di bawahnya yang di debit ada cash, account receivable, prepaid rent, equipment, accumulated depreciation. Equipment itu masuk ke kredit, notes payable masuk di kredit, account payable masuk di kredit, share capital ordinary masuk di kredit, terus return earning masuk di debit, dividends masuk di kredit, service revenue, salaries, wages expense itu masuk di debit, rent expense itu masuk di depreciation, rent expense itu masuk di debit, dan yang seterusnya itu masuk di debit. Dan interest payable-nya berjumlah 59,050. Nah, di sini saya menyiapkan laporan laba rugi. Revenue-nya service revenue sebesar 12.590 di kredit, dan salary expense-nya masuk di kredit, masuk di debit. Jadi net income-nya sebesar 27,62 dolar. Baik, laporan laba ditahan, yaitu di Januari 11.310, net income 2.762, dividen 3.000, lalu return earning-nya itu sebesar 11.072. Baik, di sini laporan posisi keuangan yaitu statement of financial position-nya. Nah, jadi di sini terdapat non current asset, current asset, dan total asset. Nah, dari akun-akun di atas, total asetnya yaitu total asetnya itu 41.327. Lalu selanjutnya equity dan liabilities-nya. Di sini total equity dan liabilities-nya yaitu 41.327. Oke, neraca saldo yang disesuaikan dari VAU Ltd menunjukkan berikut data penjualan pada akhir tahun buku 31 Oktober 2019. Pendapatan penjualan 800.000, biaya pengiriman 12.000, rektor penjualan dan tunjangan 24.000, dan diskon penjualan 12.000. Ini soal E313. Instruksinya membuat pendapat dari laporan laba rugi, membuat jurnal penutup terpisah, pendapatan penjualan dan kontrak akun ke pendapat penjualan. Oke, di sini pendapatan dari laporan laba rugi. Sales revenue 800.000, sales returns and allowance 24.000, sales discount 12.000. Terus net sales-nya 764.800 dikurang 36.000. 36.000 nya dapat dari 24 ditambah 12.000. Oke, yang selanjutnya air jurnal penutup, yaitu sales revenue di debit terhadap income summary di kredit. Income summary income summary 36.000 di debit, sales returns and allowance serta sales discount itu di kredit. Baik, selanjutnya soal E320, menyesuaikan dan membelikan entry ketika akun dari Konstantin AS diperiksa. Data penyesuaian yang tercantum di bawah ini ditemukan pada 31 Desember akhir periode fiskal tahunan.
Asuransi dibayar di muka menunjukkan debit lira 6.000 yang mewakili biaya polis asuransi kebakaran 2 tahun tertanggal 1 Agustus tahun berjalan. Pada November, pendapatan sewa dikredit sebesar 2.400 yang mewakili pendapatan dari subrental untuk jangka waktu 3 bulan yang dimulai pada tanggal tersebut. Selanjutnya, pembelian bahan iklan sebesar lira 800 selama tahun ini dicatat dalam akun beban persediaan. Pada tanggal 31 Desember, bahan iklan lira 290. Bunga sebesar lira 770 telah diakui atas utang wesel. Instruksinya, air jurnal penyesuaian untuk sistem setiap item. Dan kedua, entry pembalikan untuk setiap item jika sesuai. Nah, selanjutnya air jurnal penyelesaian. Adjusting entries insurance expense 6.000 kali 5 per 24 jadi 1.250. Terhadap prepaid insurance di kredit 1.250. Run revenue-nya yaitu 800, unrun revenue-nya 800. Lalu supplies terhadap supplies expense 290. Terus interest expense, interest payable 770. Air jurnal pembalik reversing entries. Yang pertama, no reversing entries required, jadi nggak ada entries di yang pertama. Terus unearned run revenue, terhadap run revenue 800. Supplies expense terhadap supplies 290. Interest payable terhadap interest expense 770. Nah, baik, di sini di bawah ini adalah akun terpilih untuk Acevedo, perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam lembar kerja akhir Maret Mei 2019. Soalnya instruksi lengkap lembar kerja dengan memperluas jumlah yang dilaporkan dalam neraca saldo yang disesuaikan ke kolom yang sesuai di lembar kerja. Jangan jumlahkan kolom individual. Baik, di sini melengkapi lembar kerja. Oke, akun-akunnya ada cash, inventory, sales revenue, sales returns and allowance, sales discount, cost of goods sold. Nah, di sini ada adjust trial balance, income statement, statement of financial position. Nah, di sini di debit untuk adjust trial balance-nya. Untuk cash 15.000. Terus terhadap statement of financialnya 15.000 juga. Terus sales revenue adjusted trial balance nya debit. Terus statement of financial position di debit juga. Terus sales revenue adjusted trial balance nya yaitu kredit 470 terhadap income statement 470. Allowance adjusted trial balance-nya 10.000 di debit dan income statement-nya 10.000. Sell discount-nya 5.000, terus income statement-nya 5.000. Cost of goods sold-nya CGS-nya jadi 250 terhadap adjusted trial balance di debit dan income statement-nya 250.000 di debit. Oke, soal selanjutnya, air jurnal penyelesaian dan laporan keuangan. Berikut ini adalah neraca saldo dan informasi lain yang terkait dengan Yorkis Perez, seorang insinyur konsultan. Ini soalnya dan instruksinya. Dari neraca saldo, informasi lain yang diberikan buatlah air jurnal penyelesaian per 31 Desember. Terus siapkan laporan laba rugi 2019. Tulis pemilik dan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Yorkis Perez menarik uang tunai $17.000 untuk penggunaan pribadi sepanjang tahun. Nah, di sini air jurnalnya. Di sini air jurnalnya ada service revenue terhadap unearned service revenue. Terus akun receivable terhadap service revenue. Bad debt expense terhadap allowance for the full accounts. Terus insurance expense terhadap prepaid insurance. Terus depreciation expense terhadap accumulated depreciation equipment. Terus interest expense terhadap interest payable.
terus prepaid rent terhadap rent expense. Selanjutnya yang terakhir salaries and wages expense. Oke, lanjut laporan laba ruginya. Di sini per tanggal 31 Desember 2019. Sales revenue di sini ada $100.000 tadi, dikurang 6.000 plus 4.900 dan hasilnya 8.900. Di sini salaries expense-nya, untuk expense-nya 30.000 plus 2.510 jadi 33.010 dolar. Di sini ada rent expense, depreciation expense, bad debt expense, utilities expense, office expense, terus insurance expense, interest expense, dan total expense-nya sebesar 48.280, serta net income-nya sebesar 50.620, 98.900 dikurang 48.280. Terus laporan laba rugi ekuitas di sini, buat your keepers capital tanggal 1-nya 52.000, terus net income-nya 50.620, terus buat withdrawals yaitu 17.000, your keepers capital Desember di 31 Desember yaitu 85.630. Nah, di sini bisa kita lihat akunnya. Selanjutnya laporan posisi keuangan, non current asset. Di sini kita bisa lihat akunnya. Buat selanjutnya itu total asetnya yaitu sebesar 100.000, 104.000, 100.000, 1.400, sorry. 100.400, sorry. Oke. Aset dan hutang selanjutnya yaitu, kita bisa lihat equity-nya sebesar 85.630. Terus liabilitasnya sebesar 15.770. Jika ditambah itu 100.400. Oke, terima kasih, sekian. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.